Kalau gue nggak dapat duitnya ya gue harus dapat banyak belajarnya dong. Kalau nggak, that's not fair for me. 10-30 menitan ini gue ngeliat lo orang yang ambisiusnya tuh mentok gitu. Banyak orang yang bilang ngapain sih ditargetin hidup? Ya harus ditargetin, kalau nggak gue nggak tahu mau ngapain kayak gitu kan. Saat ini usianya memasuki quarter life crisis gitu ya. Struggle anak 20-an yang lo alamin banget, yang lo rasain banget apa? Bingung kan. Halo Invipop, selamat datang di Pop The Talk barengan gue Danu Riza. Dan di episode perdana ini kita sudah kedatangan Jihan Amira. Oke Jihan, ini berarti kali kedua lu main ke kantor Invipop ya sebenarnya ya. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol, gue mau ngucapin selamat atas Festival of Twenties. Yes, thank you. Yang udah menghadirkan lebih dari 2.000 orang. Dengan persiapan yang gak nyampe 2 bulan. Benar. 1 bulan doang. 1 bulanan. Sebenarnya precisely 5 minggu. 5 minggu 5 minggu persiapan dan ngedatengin orang sampai 2.000 lebih buat sebuah event dari sebuah IP yang mungkin umurnya juga belum terlalu lama ya. Iya, belum 1 tahun sih. Belum 1 tahun bahkan. Orang gila bro, gila. Oke, jadi sebenarnya gue personally tuh pertama kali ngelihat Jihan di sosial media tahun berapa? 2022 atau 2023. Dan saat itu kayaknya Jihan udah jadi marketing director di Humans kalau nggak salah. Betul. Bener ya di tahun segitu ya. Benar. Dan setelah gue lihat lagi, gali-gali lagi profil Jihan ternyata masih muda banget. Yeah. Buat gue, buat ukuran gue maksudnya gitu. Masih muda banget udah jadi marketing director di sebuah brand yang menurut gue bisa dibilang jadi sebuah disrupsi lah di industrinya saat itu. Tapi nanti kita akan bahas itu lebih dalam. Sebelumnya gue tuh lebih tertarik ngegali profil orang tuh dari backgroundnya dulu sih sebenarnya gitu. Lo bisa dibilang tumbuh di keluarga yang kayak gimana sih, Jihan? Oke. Sebelumnya salam kenal Sobat Invipop ya. Salam kenal, aku Jihan. Seorang perempuan di quarter life crisisnya aja. Oke. Tadi pertanyaannya adalah background keluarga yang seperti apa gitu ya. Sebenarnya kalau ngomongin background keluarga, kan kebetulan kan aku punya papa dan mama, alhamdulillah dua-duanya masih ada gitu dan grow with me along the way juga. Bisa dibilang sebenarnya dua sosok ini tuh dua sosok yang sangat berbeda sebenarnya. Mungkin bisa dibilang kalau kutub tuh satunya tuh sisi kanan banget, satunya tuh sisi kiri banget. Jadi papaku tuh orang tipikal yang perfeksionis, terus yang kayak apa ya, selalu tahu harus nyuruh anaknya tuh apa gitu. Jadi kayak dari kecil tuh bener-bener yang kayak kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C. Dan kayak bisa dibilang sebenarnya kayak zero room for mistakes gitu. Itu dari kecil. Dari bapak. sisi bapak. Aku panggilnya papa. Oh papa, oke. Dari sisi papa kayak gitu. Dari sisi papa kayak gitu. Jadi kayak dari kecil tuh bener-bener kayak selalu dikasih target. Even lucunya adalah salah satu cerita lucunya tuh dari aku TK itu tuh kayak setiap, jadi kan dulu tuh intinya papaku tuh kerjanya ke luar kota. Nah setiap pulang itu salah satu yang selalu dikejar adalah setoran perkalian. Itu pas aku TK kecil umur 4 tahun. Jadi pas aku umur 5 itu perkalian 1 sampai 10 udah lunas gara-gara kayak you have to do this gitu. Dan itu sampai besar, sampai kuliah. Jadi kayak papaku tipe orangnya kayak gitu. Sangat terstructured ya? Terstructured dan sangat target based kali ya. Kalau kita ngomong sekarang bahasa Gen Z. Anak TK kecil udah dikasih tas untuk setoran perkalian. Iya, dan banyak kayak lomba-lomba komputer, lomba-lomba yang kayak gitu. Jadi tipe orang yang kayak gitu kebayang ya. Bisa gue bisa ngelihat itu salah satu faktor yang ngebentuk lo jadi seorang yang ambisius kali. Oke, lanjut. Dari nyokap? Kalau dari mama tuh tipikal ibu-ibu yang karena aku dan mamaku tuh kita dari Jawa ya. Jadi mungkin menurut aku ada hubungannya juga. Jadi tipikal perempuan Jawa yang lembut, terus yang kayak it's okay, kayak apa kebutuhan keluarga, kayak lebih pentingin kebutuhan anak dan suami. Terus dan ngedidik anaknya tuh lebih ke yang kayak, kan aku suka nanya ya, karena aku lahir sama papa yang kayak gitu. Jadi aku suka nanya kadang ke mamaku kayak, mama punya ekspektasi apa sama aku gitu. Nah mamaku ini tipikal orang yang kayak, mama yang penting adik sehat aja, adik senang aja, dia bahagia aja. Yang penting harus berbuat baik sama orang. Jadi kayak kombinasinya nih kombinasi yang
menurutku unik, sangat berseberangan, tapi menurutku itu sangat membentuk aku jadi, bisa dibilang 2 spektrum ini tuh jadi satu sih menurut aku. Oke, dari hasil didikan, papa sama mama akhirnya nge-build diri lo jadi, apa ya, satu apa ya, satu entitas yang nge-blend tadi tuh ya dari Yap, 2 ajaran yang bener-bener beda. yap. Oke, berarti gua nggak tahu yang lebih ngasih direction tuh dari bokap Iya berarti ya? betul dari papa, Ngasih arahan, "Kamu benar, jadi ini." benar. Diminta untuk jadi apa sebenarnya dari dulu? Sebenarnya kalau dari dulu mungkin karena background keluargaku tuh keluarga pebisnis ya. Mhm, Jadi kayak dari dulu tuh sebenarnya maunya adalah anaknya harus jadi pebisnis yang kayak gitu-gitu. Terus mhm, kayak pokoknya sesimpel kayak pokoknya harus jadi the best di kelas, terus habis itu kayak harus masuk ke universitas mhm. terbaik, terus habis itu kayak ya harus jadi pebisnis bla 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 yang kayak gitu. Cuman sebenarnya sih kalau dilihat-lihat kayaknya semakin aku besar semakin karena kan along the way kan aku jadi menemukan beberapa hal kayak, ternyata pas lulus kuliah aku nggak mau bisnis gitu. That's why akhirnya kan aku akhirnya ada di Humans dan mengerjakan hal-hal lain gitu kan. Ternyata ada banyak hal yang aku lihat kayak kayaknya nggak sejalan nih gitu. Cuman ya dengan banyak hard conversation between both of us juga dengan aku dan papaku akhirnya ya semakin besar udah nggak sekeras itu sih. Jadi mungkin kalau dibilang kayak 5 tahun ini kan aku lulus umur 20 jadi sampai sekarang mungkin 5 tahun ya aku udah Mmm, warawiri berbagai hal, bisa dibilang 5 tahun ini sih andilnya untuk aku ngapain atau aku ngejar apa tuh udah nggak ada sih. Karena pas aku kuliah kayak banyak hard conversation kita, terus kayak akhirnya dia lebih ke kayak, ya udahlah as long as kayak kamu tetap, melakukan hal tuh dengan baik dan tetap mengejar ambisi yang besar, ya udah that's okay nggak apa-apa papa lepas pelan-pelan gitu. oke, jadi udah agak lebih loose dari, kuliahnya gitu ya, dari Yap, era pas lu di kampus? setelah lulus. Oh, bahkan setelah lulus Setelah baru lulus tuh masih ada perdebatan terakhir itu kayak beliau mau aku jadi pebisnis, terus tiba-tiba aku datang dengan kayak, "Boleh nggak aku intern di salah satu brand?" Gitu, dan itu kan waktu itu brand Humans kan at that time aku masuk tuh iya, masih awal banget, awal belum banget, nyampe 1 tahun, gitu. bener, oke. Tadi lu sempet mention lu lulus kuliah umur 20 tahun? Umur 20, 20? 20. Berarti selama sekolah tuh ada akselerasi 2 kali? Ada, 2 kali 2 akselerasi? kali. Tapi itu sebenarnya tidak tidak di ini ya, tidak tidak di apa sih maksudnya, tidak sengaja. Jadi karena Gimana tuh? jadi yang pertama adalah intinya kan pokoknya aku lulus SMP. Nah pas lulus SMP itu jadi kayak, di tempat tinggal aku tuh tinggal di Jakarta Utara ya. Intinya kan kalau biasanya kan kalau per kota gitu tuh ada kayak pokoknya SMP favoritnya, SMA favoritnya gitulah Iya, ya. sebelum ada zonasi? Iya, Bener. dulu masih kayak gitu, oke. Bener, dan biasanya anak SMP favorit tuh biasanya kalau lulus ya masuk ke SMA favorit. Nah intinya adalah pokoknya waktu itu kayak aku udah masuk ke si SMA favorit ini tapi isinya teman-teman aku semua. Terus aku ngerasa kayak kalau semua orang ke sini ngapain aku ke sini. Jadi intinya adalah nyari sesuatu hal yang kayak kayaknya orang-orang belum masuk sini. Which akhirnya ketemu si boarding school ini. Jadi aku SMA boarding school. Nah ternyata dia 2 tahun. Oh, SMA-nya tuh cuma 2 tahun si boarding SMA-nya cuma school 2 ini? tahun. Jadi satu sekolah Oke, itu sekolahnya 2 tahun. oke. Kayak gitu. Makanya tadi lu bilang nggak sengaja. Bener. Terus pas kuliah juga kan daftar. Terus kayak ngapain, apa masuk mana ya, daftar daftar daftar. Waktu itu tuh maunya masuk UI. Terus Mhm. kayak pilihan satunya UI, pilihan tiganya UI, pilihan tengahnya kosong. Terus kayak masukin apa ya? Apa deh, apa aja terserah masukin. Terus pokoknya waktu itu ngobrol di bimbel kayak masukin aja SBM ITB. I have no idea kayak SBM ITB itu apa, kuliahnya berapa Serius tuh? lama. Serius, serius. Masukin ITB aja ngasal tuh. Nggak tahu itu serius kayak karena aim-nya kalau nggak yang di atas, Heeh, yang nomor satu, yang nomor 3 nggak sih? bentar, pilihan pertama lu apa berarti? Manajemen UI. Manajemen, Heeh, kedua kedua SBM SBM ITB, ITB, terus yang ketiga itu bisnis Islam UI kalau nggak salah ya. oke, ya Heeh, di FEB juga lah ya? di FEB juga. Jadi emang Oh, iya kejarannya iya FEB iya. UI. Mhm mhm, Tengahnya harus masukin dong, terus mhm, kayak apapun deh SBM ITB. Terus pas lulus pengumuman kayak, hah? Jadi itu baru tahu, oh mhm. sekolahnya 3 tahun. Ya udah deh, Oh, gitu. oke. Berarti, di SBM ITB tuh cuma 3 3 tahun, tahun? satu angkatan 3 tahun. Satu angkatan 3 tahun, bener. Dan, tapi yang gue lihat kan lu juga sempat di Twente ya? Bener, itu Bacanya apa sih? tapi cuman University kayak of University of Twente, Twente, bener kan? bener. Itu lu berarti jatuhnya, Itu kayak cuman apa ya, dibilang exchange exchange? enggak sih, kayak kayak jadi
ada beberapa, jadi kayak kita ngelakuin seleksi internal di Mhm, SBM ITB, mhm. terus kayak yang terpilih itu 2 bulan summer course gitu, tapi kayak semuanya dibiayain sama SBM, terus habis itu kayak ada tukar-tukar SKS gitulah, Oh berarti 2 bulan di sana? 2 bulan. Oh gue pikir soalnya kayak double degree gitu kan kalau di Enggak, KKI UI kan kayak gitu kan, mhm, 2 tahun di Indo, 2 tahun di yap, luar. Berarti lu 2 bulan di sana dan, yang lo temuin apa Jihan? di Mungkin sana. dari sisi edukasi atau experience gitu ya, yang gak ada di Indo gitu, di Twente? Sebenarnya sih kalau dari pelajaran tuh sama, Sama cuman kalau misalnya lebih ke culture sama, orang-orangnya kali ya. mhm Kayak mhm. kalau di sini kan benar kalau misalnya kayak apa, ada tugas gitu kan orang-orang belajar bareng gitu kan. Terus habis itu kalau misalnya ada apa, kenapa tuh saling ngurusin gitu loh, kayak semuanya saling ngurusin. Kalau di Mhm. sana tuh kayaknya orang-orang lebih ke kayak, ya udah kind enough tapi nggak yang bener-bener harus bergerombol, Oh kumpul bareng-bareng. masing-masing, Iya, lebih ke individualis gitu masing-masing ya? aja, Berarti heeh. nggak kenal kerkel ya, kerkel? Iya, kayaknya kerkel nggak ada deh, kerkel nggak ada Soalnya deh. orang Twente nggak kenal kerkel. Kayaknya konsepnya kayak, ya udah sendiri-sendiri aja gitu, Iya masing-masing dan lebih lu kayak 2 gitu. bulan berarti kayak gitu? Iya, sekitar 2 bulan kayak gitu. Tapi overall dari sisi experience kuliah di luar, kayak apa? Mmm, Sebenarnya menarik lebih ke karena nggak tahu ya, tapi di kampus sana tuh kan Mhm, mungkin sebenarnya di sini juga ada kayak apa sih, kayak acara-acara himpunan, iya. acara-acara kampus kayak gitu kan. Tapi di sana nggak tahu kenapa lebih festif dan lebih, eee, apa ya, karena Lebih culture-nya beda ya, meriah lebih ya meriah. lebih meriah, terus mereka kayak lebih sering aja gitu kayak kayak apa, seminggu sekali party yang kayak gitu-gitu deh, Oh iya iya, acara-acara karena kampusnya tuh ini banget iya gitu. karena culture-nya Iya, Orang Eropa kan kayak gitu kan. bener 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 Iya iya, kayak bener. sekolah negeri sama sekolah swasta kan juga ini gue misalkan selama SD, SMP, SMA tuh negeri, di-compare sama istri gua yang SD, SMP, SMA-nya swasta. Yap. Itu kayak nggak tahu 2 bulan sekali itu selalu ada apalah, career fair Oh lah, iya. terus, kompetisi apa, pokoknya penuh ini loh, penuh activation. Yap yap yap, Ada benar benar bazar lah, benar ya benar kan? Ada benar benar. bazar, terus, explore ke kampung mana, pokoknya selalu ada kegiatan gitu. Sedangkan gue di negeri, anjir gue gak pernah ada apa-apa sama Iya, sekali. Iya benar kan, benar benar. anak negeri kasihan. Oke, terus gue juga lihat ada beberapa dari postingan lu tuh kayak lagi aktif di teater gitu, terlibat dalam Mmm, produksi, iya. gue nggak tahu, atau wardrobe atau apa, emang emang hobi lu atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang hobi, enggak juga karena hobi itu kan ekspektasi aku adalah sesuatu yang aku sering lakukan ya. Tapi nggak tahu kenapa dari dulu tuh punya ketertarikan ke sana. Ketertarikan Punya ke ketertarikan ke teater. teater, terus habis itu kayak ya udah kebetulan ada beberapa hal kayak pas SMA tuh kan SMA aku karena boarding terus kayak kita ada ya sama kayak misalnya ke waktu itu ke Australia 2 bulan terus kayak ada misi budaya bla 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 yang kayak gitu. Jadi ada kayak kita ngebawa teater juga. Mhm. Nah nggak tahu kenapa setiap kayak punya kesempatan dan, ruang untuk berteater tuh ikut dan ternyata bisa dan ternyata di-appreciate talent-nya. Which kayak salah satunya juga kayak pas aku Apnon Mhm. kan kan orang-orang Abang None itu semua bertalenta ya. Oh Jadi benar, talenta. "Assalamualaikum," Semua orang gitu. bisa nyanyi, semua orang pokoknya bisa deh stand up comedy yang kayak Iya gitu-gitu, iya penuh iya. talenta. Terus habis itu kayak kebetulan waktu itu ikut Apnon juga karena kayak nggak tahu deh mau ngapain, ikut kali ya coba daftar keterima. Jadi kayak kayak, oh semua orang bertalenta gue ngapain nih. Terus habis itu pas disuruh talent show akhirnya coba teater, monolog waktu Mhm. itu kayak ya udah lebih ke yang ngomong dan apa sih acting gitu-gitu. Terus ternyata menang talent show. Jadi Oh kayak lu menang menang, jadi kayak padahal jadi ada oh kayak iya. best 3 talent gitu. Mhm. Terus jadi kayaknya kalau misalnya dibilang hobi sih tidak sering dilakukan, tapi punya ketertarikan ke sana. That's why kemarin pas Festival of Twenties ada theatrical-nya juga kan. Kayaknya sebenarnya generally mungkin nyambung juga sih ke kerjaan aku di branding marketing, lebih ke aku suka sesuatu yang, heartfelt gitu. Yang bisa dirasakan sama Bener bener hati bener gitu, bener bener. oke. Ini kuliah lu kan bisnis, terus target, eee, masuk kampusnya juga semuanya bisnis tuh, dari manajemen, Yap. terus SBM ITB, sama bisnis Islam. Nah, kalau ngomongin ketertarikan sama dunia marketing tuh dari kuliah atau Mmm. setelah itunya? Dari kapan? Kalau tertarik dari marketing, ini kan banyak banget ya Heeh, yang bilang karena kan beberapa tahun ini aku ngisi banyak kelas marketing kan. iya. Banyak banget yang bilang kayak, "Wah pasti kamu passionate banget dan kamu udah tertarik banget marketing dari dulu ya?" Gitu-gitu. Sebenarnya enggak sih, kayak kayak, pas kuliah tuh nggak ada ketertarikan marketing. Jadi kayak bener-bener kayak,
lebih ke pokoknya nggak tahu kenapa suka dunia sosial as in kayak ilmu IPS, terus kayak kenapa manajemen, bisnis yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya kenapa manajemen dan bisnis dulu tuh pengennya politik tapi kan nggak boleh sama orang tua Nggak kayak boleh. nggak boleh. Pokoknya kayak Alasannya politik apa nggak nggak boleh. boleh? Kotor ya, politik kotor ya? Mungkin lebih ke yang kayak nggak tahu sikatnya yang jelas-jelas aja lah. Ya sebenarnya kan banyak Anjir. jelas ya. Ya semuanya jelas ya, tapi Jelas, iya sebenarnya jelas. banyak kan kayak Mhm. ada banyak dulu tuh kayak boleh nggak kesini, boleh nggak jurusan psikologi gitu-gitu. Intinya yang boleh adalah manajemen dan bisnis. Mungkin karena masih nyambung sama keinginan orang tua ya. Jadi kayak Oke. oh ya udahlah coba aja kuliah di sini. Tapi kalau dibilang kayak apakah udah suka dan passionate sama marketing dari dulu enggak juga lagi. Enggak Kayak juga? maksudnya kelas marketing itu aku sering skip. Terus maksudnya bukan bukan yang kayak oh suka banget marketing, enggak. Terus tapi bener-bener kayaknya baru mulai terjun marketing itu pas magang di Humans. Jadi kayak bener-bener pas lulus kayak surprise dunia gitu kan, kayak ngapain ya gitu. Terus kayak semua orang kan masuk korporat kan, kayak apa apalagi anak SBM ITB tuh kayaknya 80%-nya corporate management gitu kan. Nah terus habis itu kayak mikir akhirnya kemana ya? Ya udah akhirnya coba ke situ. Oke, tapi kalau ngomongin timeline sebenarnya antara lo masuk ke Humans sama lo bikin brand sendiri si Wear Black itu duluan Wear Black kan berarti? Wear Black itu tugas kampus. Wear Black itu adalah tugas Tugas kampus yang kampus. kemudian Dicoba diseriusin diseriusin. jadi brand beneran. Jadi brand Oke. beneran. Gue tahu brand ini karena waktu itu salah satu gue nggak tahu talentnya atau KOL yang lu seeding Mhm. gitu ya itu si Bella Clarissa ya. Bener. Itu apa? Jatuhnya dia apa? KOL atau? KOL, Oh, bener. itu tugas kampus. Itu tugas kampus, makanya pas lulus Tugas kampusnya jadi kayak brand nggak beneran ini. ya? Jago banget. Oke. Terus. Itu tugas kampus. Jadi tugas kampus tahun pertama. Jadi maba-maba tuh kan di SBM kan kayak ayo dong bikin project gitu-gitu. Terus saya situ kan anaknya agak-agak ambis dikit ya. Jadi kayak Ambis sekali. jadi kayak coba deh bikin gitu kan. Mhm. Terus menang best project, dapat kayak apa, dapat seeding uang dari SBM ITB gitu-gitu kan. Terus akhirnya coba dijalanin. Tapi mungkin balik lagi ya karena baru banget first terjun, banyak banget trial errornya dan banyak nggak taunya juga. Jadi pas udah selesai lulus, terus habis itu kayak mau coba kerja-kerja juga, akhirnya kayak yaudah put this on hold. Jadi sekarang sebenarnya statusnya udah kemarin brand, ya brand apa sih brand tugas, tapi Mhm. kayak diseriusin bentar. Sebenarnya sempat serius sih kayak kemarin tuh Gila, sempet gue jadi ngeliat Instagramnya serius loh. serius kayak sebenarnya kok sempet kayak jadi tau gak sih kayak eh nggak bisa sebut brand di sini. Kayak pokoknya kayak sebuah e-commerce yang Mhm. kayak ngumpulin brand-brand tapi yang jualannya baju hitam dan waktu itu kita udah kerja sama 80 brand dan itu semuanya ada di website kita. Itu pas kuliah. Cuman kayak ya udah put on hold dulu aja. Gila, dia nggak pernah berhenti bikin kita ngerasa gagal ya? Dari zaman sekolah. Tapi kan udah stop Oke. itu. Oke, akhirnya si Wear Black ini stop, discontinue dari tahun On berapa hold, waktu itu? on pause tuh sebenarnya dari pas masuk Humans. Jadi sebenarnya pas awal-awal masuk Humans tuh sempet kayak mau coba sambil jalanin. Tapi intinya mungkin karena aku tipikal orang yang kayak sekali dive in tuh kayak harus full dive in. Jadi kayak waktu itu dan di awal tuh pas masuk Humans tuh kayak banyak banget hal-hal yang kayak wah ini seru banget. Jadi kayak maksudnya belajarnya Iya, tuh ini banget jadi kayak coba deh satu-satu gitu. Karena kan beda 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 industri, beda industri, cara bener. main. Jadi dan waktu itu kapasitinya masih belajar jadi kayak ya udah full di Humans dulu dan kebetulan waktu itu tuh sebenarnya kan aku kan magang itu 3 bulan. Setelah magang 3 bulan itu awalnya aku mikir kayak oh ya udah 3 bulan selesai bye, udah kayak gitu kan. Udah mau pamit waktu itu sama semua orang. Terus pas udah mau pamit sama semua orang, waktu itu mau jalanin Wear Black lagi. Oh, mau balik ke brand gue nih, Iya kayak gitu. karena kan ngapain ya gitu. Mhm. Terus pas selesai 3 bulan itu pas udah mau pamit ditawarin jadi brand manager. Jadi kayak oh nggak jadi. Jadi Wear Black-nya waktu itu di situ bener-bener kayak ya udah full pause sampai sekarang. Oke, ini berarti, secara timeline beririsan antara Wear Black dengan, masa awal lo di Humans. Lo masuk sebagai intern copywriter, Betul, bener ya? betul. Intern copywriter waktu itu ada berapa orang tim internnya? 2. Jadi Lo sama aku sama ada 1 orang lagi yang sampai sekarang masih jadi copywriter di Humans. oh dia nggak naik pangkat kayak lo ya? Enggak, Kan tapi lo memang dia jago copywriter. Kan copywriter sangat dibutuhkan di Humans betul loh. dong, di semua industri dibutuhin Bener. copywriter. Lucunya adalah ada cerita lucu dari Mhm. CEO-nya Humans. Jadi Heeh. basically kan waktu itu kan untuk copywriter Humans itu nyari 2. Mhm.
Jadi kan waktu itu kan pokoknya dia buka secara official, terus yang daftar itu banyak, ada ratusan kan. Nah, tapi aku tuh waktu itu nggak daftar. Jadi aku tuh cuman kayak aku follow-followan sama Mas Rizky, CEO-nya. Terus habis itu kayak gara-gara kita ngisi talk show bareng, aku waktu itu bawa Wear Black, beliau bawa Humans. Terus habis itu kayak kita temenan, kita Heeh. follow-followan. Terus habis itu pas dia upload story itu aku cuman reply doang, kayak nanya-nanya kayak, "Mas ini gini 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 ya," gitu doang, tapi nggak apply. Tapi aku menunjukkan ketertarikan. Nah, intinya adalah karena aku nggak apply dan dia tidak melihat itu serius, jadi udah ada 2 yang terpilih untuk magang. Nah, tapi di H-1 start programnya itu, satunya bail out, kayak satunya kayak, "Nggak jadi, maaf," Oh, gitu. yang satu nggak jadi. Satunya nggak jadi, Oke. satunya ya tetap si anak copywriter ini. Betul. Akhirnya dia mikir kayak, "Aduh udah H-1 gini-gini," dia keingat, "Oh ada nih si cewek ini DM," gitu. Terus akhirnya ditawarin si Jihan. Itu H-1, day one magang mulai, itu baru baru aku di-approach kayak, "Mau nggak gini gini gini." Jadi bercandaan di Humans tuh kayak sebenarnya aku cadangan. Iya, bener. Lu cadangan yang di-pick H-1, Iya, terus akhirnya ya udah jadi intern selama 3 bulan, yap, terus ditawarin jadi brand manager untuk sister brand-nya si betul, yang Humans. Home of Humans. Itu sister Oke. brand pertamanya Humans. Mmm, Gimana ya, gua ngelihat ada satu leap atau lompatan yang cukup jauh gitu ya dari seorang anak intern, kemudian ditawarin jadi brand manager gitu di sister brand-nya Humans. Itu, menurut lo ya sebagai anak magang, sebagai anak intern kan kita, apa ya, banyak yang anggap anak intern itu adalah produk dari, company yang sebenarnya tuh nggak pengen ngeluarin budget gede gitu ya untuk Mhm, nge-hire manpower, akhirnya anak intern digunakan sebagai resource-nya gitu, oke. opsi. Tapi, kalau menurut lo, dari cerita anak magang yang kemudian terus berkembang gitu ya secara, expertise, secara experience, apa sih yang harus dimilikin sama anak intern atau anak magang tuh? Mindset kayak apa gitu? Mmm, mindset kayak apa ya? Heeh. Mungkin kalau ini lebih ke personal experience kali ya. Iya iya, Lebih pendapat lo aja. ke menurutku karena kan aku kan juga berpikir ya kayak pas udah selesai intern kok ada tawaran lagi dan tawarannya hitungannya gede ya. Iya, Kayak kayak apa challenging lah, nih, challenging, challenging gitu mhm. kan. Jadi kayak, akhirnya aku reflect kan kayak pas intern tuh sebenarnya apa aja sih yang aku lakuin gitu-gitu kan. Sebenarnya mungkin kalau ngomongin apa ya, apa yang harusnya dilakukan pas internship, salah satu hal mungkin yang ternyata berkesan untuk orang-orang di sekitarku terutama superior dan the founders, itu adalah karena kan memang pasti ketika aku masuk jadi intern aku punya dedicated task gitu kan. Pertama adalah memang pasti fokus kan harus ngerjain dedicated task itu dulu kan. Tapi pertama-tama kayak pas aku punya dedicated task itu sebenarnya kan ada ekspektasi, kayak lo masuk sebagai copywriter, gue mau lo A, B, C, D, E, F, G. Nah, biasanya tuh aku selalu tanya kayak apakah ada ekspektasi tambahan terhadap this dedicated task. Misal kayak ekspektasinya adalah lo cuma nulis caption gitu. Nah, biasanya aku kayak, boleh nggak aku coba nulis story juga? Boleh nggak aku coba bikin feeds juga? Boleh nggak aku coba bikin ini Mmm, juga gitu. mhm Dan itu mhm. benar-benar simply bukan mau caper, tapi simply kayak ini gue lagi internship means kayak kalau aku ngeliatnya ya, Mhm. hipotesis aku adalah di fase internship ini bukan untuk ngejar duitnya, tapi ya emang untuk ngejar pengalaman dan belajarnya. Jadi kayak what should I focus on adalah kalau gue nggak dapat duitnya ya gue harus dapat banyak belajarnya dong. Kalau nggak that's not fair for me. Jadi kayak hitung-hitungannya kayak gitu. Tuh, oke. Ya nggak sih? Iya Kayak iya gitu iya. kan? Ketika lo tahu kalau gua nggak dibayar cukup tinggi gitu ya, namanya juga lagi intern, belajar kerja, ya yang harus lo serap adalah ilmunya Bener, sebanyak-banyaknya. bener. Oke, berarti yang satu yang gua tangkap adalah, inisiatif ya? Inisiatif, Oke. inisiatif sih. Dan menurut aku inisiatif itu kayak goes along the way bener-bener yang kayak bahkan kayak misalnya ya di copywriter itu kan awalnya kan kayak banyak banyak pas aku nge-submit tugas gitu kayak sering dulu Mas Rizky CEO-nya tuh kayak nge-chat gitu kayak, "I really love kayak your writings bla 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 gini-gini," dan setiap aku tahu apa yang bagus, entar aku upgrade lagi. Terus ketika si copywriting-nya ini udah selesai kan namanya anak magang ya, mereka juga pasti ngasih kerjanya nggak banyak kalau case-nya waktu itu awal-awal di Humans. Iya iya. Jadi kayak banyak nih spare time-nya. Terus kayak lebih ke mikir sih kayak, "Sayang banget ini waktu nggak kepake, ngapain ya?" Akhirnya aku bantuin ngerjain KOL, aku bantuin kayak balesin chat customer, kayak Oh, gitu-gitu. tapi itu bukan dari company-nya ya? Bukan dari Emang dari company, elonya yang, emang dari "Ini aku. gue masih punya banyak free time." Bener bener. Oh. Jadi kayak even kayak lagi decide produk gitu, kadang aku kayak masuk kayak, "Ngapain Kak?" Gitu. Ini, kan jadi kan ada keinginan ya kayak, "Coba sini kamu menurut kamu gimana?" Terus ya udah aja, jadi aku kayak ikut, Oh, gitu. iya iya, lu nggak ngerasa, company-nya toxic gitu ya?
Enggak sih. Maksudnya kayak, kok gue jadi ngerjain macem-macem nih padahal kan gue cuma buat copywriter daftarnya. Enggak, justru Karena dari itu elunya kan iya, yang datang dan pengen ngelakuin itu. benar. Oke oke. Ini, setelah 3 bulan, intern terus megang brand, Yap, akhirnya lu nggak cuma ngerti atau familiar sama dunia copywriting, tapi juga ke marketing. benar, secara keseluruhan. Secara keseluruhan, begitupun, karir lo sampai saat ini pun juga salah satu core-nya gue ngelihatnya ada di ya tadi ya storytelling sama Yap, marketing gitu. yap. Menurut lo nih Jihan, sebagai seorang marketer gitu ya, apa sih yang harus dimilikin sama si orang yang pengen terjun ke marketing gitu? Kan kalau sebenarnya ilmu marketing, teori marketing tuh banyak ya. Banyak, bener. Tapi to be honest, aku belajar beberapa hal, tapi beberapa hal teori itu biasanya memang yang aku dapetin dari Mas Rizky untuk foundation, Mas Rizky CEO Humans. Tapi sebenarnya menurut aku 80% yang aku marketing, itu enggak teori base. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah kan banyak yang nanya ya, kalau aku mau jadi marketer atau misalnya aku mau terjun ke dunia marketing apa yang harus aku punya? Ya of course ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Cuman kalau dari aku personally adalah menurut aku one of my strength point juga di marketing dan ini mungkin beberapa orang tuh kayak ngevalidate, itu adalah kayaknya the art of understanding people. Karena menurut aku kayak 80% senjataku tuh itu, karena kayak ini lucunya adalah orang-orang terdekatku tuh suka bilang kayak, "Sebenarnya ya kayak lu tuh manipulator," gitu. Kayak tapi bukan kayak manipulator in a bad way karena nggak pernah nipu ya. Tapi kayak Oke, manipulasi itu kan sebenarnya the art of kita tahu kita pengen sesuatu, terus kita pengen orang tersebut melakukan apa yang ngelakuin kita apa yang kita pengen. pengen, bener. Kayak gitu kan. Jadi sebenarnya Mhm. manipulating itu kan kayak gitu. Cuman ya arahnya kemana nanti tinggal diarahin gitu kan. Nah tapi banyak yang Mhm. bilang kayak, "Lu tuh good manipulator banget," gitu. Kayak Itu orang-orang terdekat lo bilang orang-orang kalau terdekat, Jihan nih seorang yang manipulatif dia nih, jago manipulatif. dia nih gitu Heeh, ya? tapi ini pasti dengan bilang, "Tapi lu nggak pernah manipulasi gua ke arah yang buruk, justru yang baik." Dan itu kan konteksnya di kerjaan ya. Bahkan kayak sebelumnya kayak pas aku punya pasangan gitu, dia sering banget bilang kayak, "Kamu jago banget bikin aku ngelakuin sesuatu hal yang harusnya tuh aku nggak mau lakuin, tapi aku jadi lakuin," gitu tanpa sadar. Iya. Nah itu menurut aku kebawa di marketing. Jadi di marketing tuh aku Oh, knows exactly kayak misal aku mau launching, aku mau orang rame. Nah aku tahu kayak orang nggak bisa rame kalau kita cuma ngomong kayak gini. Jadi orang akan rame kalau kita kayak gini dan kita harus gini 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 gini. Dan itu ke semuanya, even KOL. Kayak kan banyak yang bilang cara main KOL-nya Humans beda bla 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 kayak gitu. Itu sesimpel berangkatnya kan nggak ada ya textbook kayak cara membuat brief KOL itu kan nggak ada. Tapi selalu berangkatnya adalah dari kayak um, gue pengennya kalau misalnya orang ngelihat KOL bawa produk kita yang mereka pikirin adalah kayak gini. Untuk mencapai itu gue harus bikin orang tuh gini 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 dan mikirnya jadi gini gini gini. Nah itu jadi kayak proses proses quote and quote manipulasinya tuh ke sana. Jadi kayak lebih ke situ sih. Dan oke. itu kan berangkatnya Mhm. core-nya dari understanding people nggak sih? Kita tahu apa yang orang mau, kita tahu drive-nya orang tuh apa, kita tahu concern-nya orang tuh Iya apa, iya iya, itu yang tuh kayak tadi gitu. kuncinya ya. Lo ngerti maunya orang tuh apa, Bener bener terus gimana memanipulasi emosi bener. orang ini biar dia tergerak gitu ya. Betul. Bahkan kalau kita di dalam tuh kita di dalam Humans gitu ya kalau kita ngobrol dan aku sering kan setiap ada yang masuk aku training lagi gitu kan. Aku selalu bilang kayak oke kayak kan selalu orang pas masuk kayak buku apa yang harus dibaca? Ya kalian bisa baca buku A B C D E F G tapi kayak aku selalu nekenin kayak psychological marketing. Karena menurut aku kayak at the end of the day ketika kita marketing tuh kayak kita berhadapan sama orang dan in order untuk controlling them. Kita hitungannya controlling ya karena kan kita kan mau mereka tertarik sama produk kita or et cetera or buying our product gitu kan. We have to understand their psychological condition tuh kayak gimana. Kalau kita udah tahu itu baru nanti kita bisa tekniknya apa, caranya apa tuh banyak lah bisa dijahit-jahit aja gitu. Tapi at the end itu sih core-nya. Oke. Oke oke, ini gua sempet ngeliat gitu ya, apa yang lo kerjakan di Humans, itu berjalan secara paralel dengan pekerjaan lo sebagai seorang brand consultant untuk lebih dari 12 brand, Tapi 12 bener brand nggak? setelah keluar. Oh 12 brand itu setelah Setelah keluar, tapi keluar. selama lo di Humans juga lo jadi brand Yes, consultant kan? benar Freelance benar, kan? freelance. Itu berapa brand, Jihan? Wah, kalau berapanya mungkin kalau yang jalanan Heeh? berbarengan sih
Karena kan starting point-nya beda-beda ya. Iya iya iya. Jadi mungkin ada kayak di satu waktu mungkin 5 sampai 6 tuh mungkin bisa jadi. 5 sampai 6. Tapi balik lagi ya dengan Oke. satu sudah pasti persetujuan sama CEO Humans karena aku Iya. under CEO langsung. Karena aku juga karena kan balik lagi ini menurut aku salah satu wadah untuk aku belajar. Terus habis itu aku juga bilang kayak this is something great yang menurut aku nggak cuman bagus untuk aku tapi bagus untuk the team dan the company. Karena dengan aku jadi consultant, I know the POV dari other industry dan cara mainnya gimana dan I put it here gitu. Jadi kayak aku maksimalin untuk di humans juga gitu. Oke, lu gimana manage waktunya tuh? Megang brand bisa 5, 6 brand paralel? Karena balik lagi ya, karena so far dari awal sebenarnya sampai sekarang sih, karena aku kan sekarang masih jadi consultant juga ya. Sistemnya kan bukan kayak aku punya agency terus kayak yang gimana, kan enggak kan. Jadi semuanya tuh masih by demand, sampai sekarang tuh full semuanya by demand. Nah, karena bentuknya adalah by demand dan karena bisa dibilang clients aku ini banyak yang udah hampir berjalan hampir 2 tahun Iya iya. gitu-gitu, itu mereka memang ibaratnya bisa dibilang kayak hired aku sebagai konsultan karena Mhm. percaya gitu. Jadi di awal biasanya aku udah kasih disclaimer kayak semua orang tahu aku kerja di Humans, dalam artian kayak so ekspektasinya adalah aku nggak bisa terlalu banyak waktunya gitu. Jadi, Betul. itu yang pertama karena kan aku ngerjain si brand-brand konsultan ini either sebelum jam kerja atau setelah jam kerja atau bahkan jam makan siang. Jadi kan biasanya kan aku ambil kan yang jam-jam kosong itu kan. Nah jadi kayak biasanya tuh aku ngasih tahu dulu aku nggak punya waktu banyak, tapi aku tahu gimana caranya maksimalinnya. Jadi biasanya ya udah kita arrange session-nya itu seperti apa, biasanya kan seminggu sekali, yang gitu-gitu. Jadi lebih ke ya udah sebelum sesi aku udah tahu apa yang harus aku cek, terus pas sesi apa yang harus aku kasih, apa yang harus aku monitor kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke yang susah adalah lebih ke ngatur waktu jam meeting-nya. Tapi kalau di luar itu kan I can work around that gitu kan, kayak Iya iya. malam-malam biasanya aku kayak ngecek-ngecekin klien yang Oh, gitu-gitu. oke. Itu lu berarti sendirian, nggak ada tim? Sendirian. Sendirian? Keren banget, gokil. Gua dari penjelasan lu mungkin kita ngobrol udah hampir 20, 30 menitan ini gua ngelihat lu orang yang ambisiusnya tuh mentok gitu. Ini menurut Masa gua sih? ya. Iya kalau gua ngerasa gua adalah orang yang ambisius gitu, tapi Mmm. setelah ngelihat apa yang lu kerjakan selama ini kayaknya gua biasa-biasa aja. Lu ngerasanya gimana? Lu orang yang ambisius atau apa menurut lu gimana? Sebenarnya banyak orang yang bilang yang kayak apa, "Gila lu ambisius banget," gitu. Terus tapi kadang kan aku ada beberapa hal yang kayak kalau orang bilang tuh aku kayak, "Iya emang gue kayak gitu," gitu. Tapi kalau ambisius tuh aku ngerasa kayak mungkin ambisinya ada, tapi Mhm, kayak not that ambitious, lebih ke kayak karena semua hal menurut aku ya, mhm. semua hal yang aku kerjain sampai sekarang itu nggak ada satupun hal yang aku nggak suka. Jadi kayak alhamdulillahnya dan menurut aku ini rezeki banget, aku nggak pernah harus ngelakuin sesuatu yang aku nggak suka. Jadi semua hal yang aku lakuin yang dari pagi sampai tengah malam semuanya ini tuh aku ngelakuin karena suka. Jadi kalau dibilang ambisius yang kayak karena mau ngejar A, B, C, D, E, sebenarnya nggak ada intention kayak, "Oh gue harus gini 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 gini," tuh nggak ada. Oh, Not that kind mhm of mhm. ambitious. Lebih ke kayak gila banyak banget hal yang gue bisa explore, gue mau ini gitu, yang Oh, jadi lebih ke yang kayak kayak excitedly doing things aja dan karena aku kan orang tipikal yang kalau kerja itu pure pakai hati. Jadi kayak kenapa aku harus suka gitu. Jadi gua pure banget pakai tuh, hati, ya kan? kerja pakai hati. Jadi kayak mau kerja 12 jam tuh juga kayak ya udah gitu Iya iya kayak iya iya. happy aja. Iya, justru ada perasaan, yang nggak, apa ya istilahnya, nggak ke-fulfill gitu ya ketika lo nggak Bener, ngelakuin itu dengan bener, passionate, bener, meskipun itu sebenarnya mangkas waktu, iya nggak sedikit, tapi bener. lu seneng ngelakuinnya gitu ya? Bener, terus aku ngerasa kayak, nggak tahu ya kan karena banyak hal yang aku lakuin tuh ternyata, misal kayak aku di tim, pas aku di Humans misal, kan banyak banget orang-orang misalnya di dalam tim internal tuh yang sering banget kayak kasih long message kayak, ibaratnya ketika aku ngasih advice atau apa tuh bikin mereka kayak secara jangka panjang ngebantu mereka, terus misalnya kayak aku iseng ngisi kelas ternyata banyak yang ter-impact Oh, gitu-gitu. iya Terus iya iya. lebih ke aku ngerasa kayak, kenapa aku ngelakuin hal sebanyak ini dan nggak feel drain, karena kalau aku ya personally lebih ke ngerasa kayak I have this aku nggak tahu ya, aku ngerasa kayak I have this gift, kayak within me, terus aku ngerasa kayak kalau aku males-malesan dan aku nggak kerja keras bagi-bagi ke orang-orang tuh menurut aku kayak 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 tidak bersyukur gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak nggak tahu tapi kenapa nggak pernah capek dan nggak pernah ngeluh karena aku ngerasa I have this drive kayak aku harus bagi apa yang aku punya gitu ke orang sekitar aku. Makanya that's why kayak bikin kelas lah, ada in our Iya. twenties bahkan jadi konsultan tuh lebih ke kayak aku awal-awal kan nyoba, terus kayak ternyata this brand tuh bener-bener kayak jadi engagement-nya jadi naik banget, Mmm, terus kayak
omsetnya jadi naik. Terus kan aku yang kayak, kalau bisnis mereka sukses, mereka bisa ngebayar orang-orang di dalamnya lebih banyak dan itu menurut aku udah fulfillment buat aku. Jadi lebih ke kayak, oh ya udah gitu. Lebih ke situ sih. Jadi kayak ya udah lakuin aja. Oke, berarti emang spiritnya tuh ini ya, berbagi expertise sebenarnya. Bukan Iya. bukan soal ya uang one thing gitu ya, tapi Hmm, drive-nya lebih ke yang tadi benar, ya. benar. Oke, ini kalau ngomongin karir lu di dunia marketing, gue yakin banget banyak success story, hal-hal hebat yang pernah lo lakuin, yang berhasil dan jadi highlight di mana-mana. Tapi yang pengen gue tanyain, ada yang pernah flop nggak Hmm. dari apa yang lo rancang? Sebenarnya kalau flop pasti ada sih beberapa hal. Kayak even di dalam humans mungkin kayak pasti ada satu atau dua campaign yang kayak pas berjalan tuh kayak oh ternyata nggak works ya gitu. Even kayak pas awal-awal aku jadi brand manager, kan itu kan bener-bener kayak zero. Maksudnya itu sister brand pertama, terus kayak nggak pernah ada brand manager sebelumnya yang gitu-gitu kan. Jadi kan banyak hal yang dilakuin. Tapi jadi jadi sebenarnya kalau misalnya flop pun menurut aku ada beberapa tuh pasti ada gitu. Even ketika aku megang klien gitu, pasti ada yang kayak pas aku kasih gini gini gini, hipotesisnya gini gini tapi nggak jalan. Tapi menurutku kayak kenapa itu nggak big deal buat aku dan aku nggak terlalu yang kayak wah itu failure yang gimana gimana. Karena mungkin pas aku di humans kayak mentor aku Kak Rizky itu kayak banyak banget kan jadi kan dulu kan sebelum aku masuk humans itu kan full hidup aku dididik sama papaku ya, which orangnya Iya, orangnya yang kayak zero mistake gitu, diktator. diktator gitu Beneran ya, kayak gitu, kayak diktator. diktator diktator. Takutlah pokoknya kalau ketemu. Tapi kalau Oh kalau gitu ya? Halo heeh, Om. tapi pas aku di Humans itu, Mhm, which kenapa aku sebenarnya selalu akan punya soft spot yang besar juga gitu untuk Humans dan untuk mentor aku, karena di situ tuh aku selalu yang kayak namanya marketing ya, maksudnya kan itu kan explore. Terus habis itu selalu kayak mindsetnya ya A/B testing aja. Sesimpel kayak you have hypothesis, you have, strategi in mind, you do it, kalau misalnya salah kita ngelakuin A, kalau benar kita lakuin B, sesimpel itu. Dan kalau misalnya salah, ya udah kita cari caranya biar benar gimana di next step-nya. Yang penting ada learnings-nya. Jadi selalu mmm, mindset-nya adalah A/B testing driven dan lesson learn driven. Jadi nggak apa-apa salah, yang penting lesson learn-nya apa, kan next-nya bisa dicoba lagi. iya iya. Itu adalah, yang selalu lo lakukan ketika sebuah campaign itu nggak berjalan optimal gitu Iya. ya? Dan somehow Oke. itu expected juga karena di awal ketika aku create, karena kan banyak ya orang-orang yang pas masuk tuh takut gitu dan aku ngeliat kayak, "Kenapa lu setakut ini buat kerjis, kerja santai aja," gitu. Terus kayak, "Ya takut salah takut salah." Terus aku selalu bilang kayak, "Gak usah takut salah, salah tuh ya bagian dari perjalanannya," Belajar. gitu. Yang penting kan kita udah tahu kayak ketika lu mau ngelakuin sesuatu, lu punya hipotesis, lu akan salah di mana, lu akan bener di mana tuh lu harus udah predict. Iya Jadi pun kalau salah, it was always a calculated iya, mistake. udah Benar dikalkulasi sebelumnya ya? benar. Oke, Jihan, kalau kita misalkan, berandai-andai gitu ya, dalam mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan, ngelihat teknologi yang berkembangnya kayak sekarang, lo ngelihat evolusi di dunia marketing tuh akan kayak gimana? Iya kan? Sebenarnya agak susah karena marketing itu kan tidak ditebak-tebak ya. Kayak kayak menurutku salah satu yang unpredictable things di apa ya, di dunia ini tuh sebenarnya salah satunya marketing kalau di dunia sekitar aku ya. Karena kayak dia tuh kan nggak ada textbook jelasnya ya. Mhm. Kayak kayak misalnya lu akan gini 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 kayak gitu. Dan karena variabel yang mendefine secara utama dari marketing akan seperti apa itu adalah manusia-manusianya itu sendiri. Manusia kan juga macam-macam ya. Tapi bukankah ada, pattern, ada tren yang bisa di-forecast gitu? Sebenarnya mungkin ada yang bisa ya, tapi Mhm. karena aku tipikal orang yang ngikutin orang, jadi kayak maksudnya I act based on kayak orang itu lagi ngapa, jadi kayak lebih ke marketer yang reaktif. Jadi mungkin kalau misalnya secara jangka panjang menurut aku lebih ke yang pertama adalah semakin ke sini kan orang-orang tuh semakin apa ya, semakin attention span-nya tuh semakin rendah ya. Oh iya, kata Semakin ke sini. kata apa, beberapa jurnal atau artikel yang gue baca kan, lebih rendah dari ikan mas koki Masa sih? katanya. Iya Oh cuy, iya? katanya gitu. Ini gue lupa research-nya dari mana ya, pokoknya ada deh, dia Oh bilang, iya? attention span manusia dalam berapa, 25 tahun Heeh terakhir, dari 12 detik turun ke 8 detik. heeh.
bahkan lebih rendah daripada ikan mas koki yang attention span-nya tuh 9 detik. Oh, Katanya gitu. Itu heeh, banyak kok ininya, nice. risetnya. Menurut aku itu sih, kalau attention span orang semakin rendah, Mhm. berarti orang kan akan semakin the way we do advertising kan semakin ke sini kan semakin shorter juga kan. Iya iya Dulu iya orang iya. iklan di TV 1 menit juga orang mau nonton. Mhm. Sekarang kan 15 second. 15 second, kadang Iya. 5 detik nggak tertarik aja udah langsung di-scroll lagi gitu kan. Makanya sekarang Mmm. sebenarnya marketing kan udah mulai kayak gimana 3 detik pertama interesting dan itu kan, apply to all ya, ads, KOL semuanya kayak lomba-lombaan 3 detik lu harus menarik yang kayak Iya, gitu-gitu kan. makanya ada hook lah, ada apa, Mhm. heeh. Dan tapi kan since everyone is doing it right now, menurut aku pasti orang lama-lama akan jenuh, kayak Jenuh, 3 bener. detiknya lama-lama semuanya menarik. Sama Jadi cuy. kayak iya, jadi harus ada Mhm. kayak yang lebih boom lagi, mungkin kayak 3 detiknya menarik tapi ada apanya gitu. Dan menurut aku akan satu itu sih kayak hal-hal akan semakin much shorter dan Mhm. much compact, dan kedua menurut aku lebih ke sekarang udah nggak bisa cuman yang kayak kayak ngiklan-ngiklan biasa doang, kayak harus ada elemen of surprises-nya. Menurut aku kayak itu salah satu hal yang selalu aku tekenin kayak, ya oke kalian bisa punya teori apapun itu, tapi kalau kalian nggak punya elemen of surprise, ya marketingnya akan gitu-gitu aja gitu. Oke, oke oke. Mmm, ini, ngelihat timeline kehidupan lo sekarang bisa dibilang salah satu hal yang lo kerjakan dan menjadi dedikasi lo adalah si In Our Twenties, Betul. bener ya? Ini apakah si In Our Twenties ini adalah sesuatu yang emang pengen lu bikin dari dulu, atau lu nemuin itu ketika ya along the way lu kerja? Sebenarnya kalau apakah dari dulu pengen, sebenarnya aku ngerasa kan dari dulu kan orang selalu nanya iya kayak, "Apa cita-cita lu?" Yang kayak gitu kan. Tapi kan dari dulu kan aku kayak, "Nggak tahu sih," gitu. Tapi menurutku salah satu yang konstan dan konsisten dari dulu, itu adalah sebenarnya aku ngerasa kayak I have this urge untuk educate people sebenarnya. Educate people. Iya, kayak kayak aku nggak tahu kenapa kayak, jadi dari dulu even pas aku masih di Warblek belum mulai di Humans atau Mhm. apapun itu kalau aku ngobrol-ngobrol sama orang, aku kayak, ya nanti untuk cari duitnya let's see lah apa yang aku kerjakan. Tapi aku ngerasa kayak the moment aku udah punya cukup tabungan at least enough for myself, aku ngerasa long term-nya yang mau aku lakukan adalah aku mau use those money yang aku dapat dari karir aku untuk educating people sebenarnya. Jadi aku ngerasa kayaknya memang in our 20s nih something yang aku banget karena ternyata kan dari situ kan banyak orang juga yang butuh dan Iya iya educated iya. juga dan terarahkan hidupnya dari sana kan. Iya iya, gua percaya kalau In Our Twenties itu lahir dari sebuah keresahan juga yang lo Betul, alamin gitu. betul. Struggle anak-anak usia 20-an tuh macem-macem kan, ada, eee, ngerasa bingung Yap, akan karir nih, keputusan harus lanjut S2 atau kerja, terus perasaan, ditinggalkan, pokoknya macam-macam deh. yap. Kalau lo sendiri nih, sebagai seorang yang saat ini usianya memasuki quarter life crisis gitu ya, struggle anak 20-an yang lo alamin banget, yang lo rasain banget apa? Mmm, bingung kali ya. Kayak kayak menurutku jadi balik lagi ya dengan kan kita kan growing up itu sekolah tuh berapa tahun tuh sampai sampai kuliah tuh Eee, sampai 20 tahunan lah ya. Secara 22 ya umur secara umur tuh. 20 tahun elu, Oh ya 22. gue Du 22, 22. rata-rata 22, 23 lah, Rata-rata 22 sampai heeh. 23 Iya ya? 20 tahun tuh lu. Iya. Sampai 22, 23 ya. Nah, kan sampai 22, 23 itu kan orang kan udah terbiasa ngikutin apa yang ada gitu kan, dan Iya, they have someone yang, eee, tell them what to do ya mhm, kan, apalagi bener. kalau orang tuanya diktator, in this case saya gitu ya. Iya, Nah, bener. tapi pas udah selesai dari sekolah dan kuliah ini, menurut aku pun karena aku pribadi juga menjalankan gitu ya, aku ngerasa kayak option-nya tuh banyak banget di dunia ini. Satu, option-nya banyak banget, dan 2 menurut aku ketika kita sekolah itu kan kita punya kurikulum. Kayak, oh lu harus belajar finance, financial business misalnya, oh lu harus belajar, politik gitu kan. Tapi Iya pas iya. udah selesai itu kayak surprise, lu mau belajar apa silahkan Iya, gitu. bener. Itu juga, cukup beresonan sama gua ketika gua baru lulus. Gua lulusan ilmu sejarah. Mhm, Lu kebayang nggak kerja jadi apa lulusan ilmu sejarah? bingung ya? Nah kan, Jadi tour guide kali ya di ada. museum? Pasti yang pertama kepikiran jadi sejarawan, jadi dosen, jadi guru, atau jadi tour guide gitu kan. Ya itu adalah kebingungan yang dulu gua alamin, tapi
eee, bener banget sisanya sisanya tuh ya gue nyari tahu sendiri gitu, eee, ujungnya masuk ternyata ke dunia, konten digital, Mmm, terus nge-lead tim, yap nge-lead, media gitu ya yap yang dulu tuh bahkan nggak pernah dipelajarin sebelumnya, yap ngurus perusahaan gitu, kan nggak ada ya di materi kuliah ya. Mungkin kalau dulu gue belajar bisnis, belajar manajemen, sedikit banyak terpapar tuh, yap. tapi dulu gue belajarnya sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, sejarah militer, sejarah kesenian, oh tidak nyambung. Iya, jadi ya itu bener sih Bener kebingungan kan? abis lulus tuh bener opsinya terbuka Banyak, bener. lebar, oke. Dan nggak tahu kayak setelah setelah lulus tuh kayak, apa yang harus dilakukan? Step by step-nya tuh apa? Apalagi kalau kita di Indonesia udah fokusnya belajar 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 dari ini kan kita kadang terbiasa kayak, nih lu lakuin step 1 step 2 step 3 gitu kan. Nah menurutku karena kebingungan itu sangat besar, kebanyakan orang tuh jadinya apa ya, bisa dibilang tuh quote and quote kayak brain freeze. Jadi kayak karena opsinya terlalu besar dan terlalu bingung, jadi banyak yang aku lihat tuh nggak ngapa-ngapain. Jadi kayak, jadi bingung kayak dan ini banyak banget terjadi di teman-teman aku. Oh Karena kan ya? iya kayak, ya balik lagi ya mungkin beda environment akan beda Iya, orang juga. betul. Tapi ada banyak juga karena kebetulan aku tuh sekolah menurut aku ya, SD, SMP, SMA, kuliah itu semuanya beda beda environment, orang-orangnya tuh beda-beda tipenya. Jadi aku ngelihat ada yang lulus langsung, "Oh gue kerja gini gini gini," ada juga orang yang kayak, "Oh shit, gue harus ngapain?" Yang kayak gitu. Dan itu bisa 1 tahun, 2 tahun tuh mereka nggak ngapa-ngapain karena bingung. Jadi aku ngerasa kayak, Dan mereka sorry, mereka bingung gak ngapa-ngapain? nggak ngapa-ngapain. Setahun? Banyak loh ternyata orang kayak gitu, Oh iya? banyak loh Wah gue ternyata, gak bisa relate banyak tuh. loh. Soalnya kalau gue bingung gue gak makan. Iya dong, kebanyakan dari kita Bener, kan ketika itu sebuah privilege menurut gue, iya ketika iya, lo bingung gak bisa ngapa-ngapain, tapi lu tetap bisa, ya udah survive bener gitu. bener. Banyak dari kita juga yang, nggak punya opsi buat bingung Iya, lama-lama tuh. bener bener, bener, which Oke. ada yang akhirnya jadi harus ya udah ngelakuin apapun itu gitu kan. Iya Which iya itu iya. sebenarnya walaupun itu menurut aku udah bagus, karena mereka bisa ngelakuin walaupun tetap banyak Sebenarnya yang bilang, "Akan lebih bagus kalau gue tahu sebenarnya iya, step-stepnya," gitu, benar. walaupun at the end ya harus dilakuin kan. Tapi menurut aku banyak banget kebingungan, terus aku mikir kayak, case-nya menurut aku kan aku bisa dibilang cukup privilege ya, Yap, kayak kayak banyak orang-orang yang bisa nge-guidance, ada mhm. komunitas dan lain-lain. Terus aku mikir, "Gila gue yang kayak gini aja gue bingung Bro," kayak gimana orang-orang yang nggak tahu gitu mau ngapain gitu kan. Jadi aku mikir kayak, oh kalau ini keresahan yang valid, terus aku Mhm nanya lah sama orang-orang, "Lu bingung nggak? Bingung, lu bingung nggak? Bingung." Ya udah, mhm. kita jadiin aja nih, I orang-orang bingung ini ngapain nih belajar. Jadi in our 20s tuh isinya adalah orang-orang usia 20-an yang lagi bingung Bingung, sama semuanya bingung hidupnya ya? dong, bener. Oke, ini ya tadi in our 20s akhirnya jadi wadah buat teman-teman usia 20-an, berjejaring, berkoneksi, ngobrol, sharing keresahan. Ada nggak, pesan gitu ya atau message yang lo terima di in our 20s yang bener-bener berkesan nih buat lo? Wah banyak banget, Satu aja yang paling lo inget deh. wah banyak banget sih. Menurut aku, sebenarnya kalau secara overall ya, pasti banyak yang kayak jadi merasa terbantu gitu-gitu. Mhm, Tapi kadang tuh yang lebih bikin jadi kan bahasan in our 20s tuh banyak ya, karena iya, berangkatnya dari keresahan aku sendiri, ada betul. tentang kerjaan, ada tentang self love, ada tentang hubungan, relationship, itu kan semuanya kan ada kan. Banyak banget sampai yang ceritanya tuh jadi kadang tuh kerjaan aku tuh sekarang sehari-hari tuh sebelum ngerjain yang lain tuh aku baca komen-komen di YouTube in our 20s. Kan ada tuh, bisa tuh lihat komen-komennya kan. Iya iya Tapi iya. itu fulfill banget gitu kalau udah Oh, baca itu gitu, kayak banyak yang bilang sampai ya benar-benar kayaknya mhm, salah satu yang ini tuh kayak, dia bilang saking dia bingung dan dia ngerasa ya dia nggak sebutnya quarter life crisis, tapi pokoknya setelah kuliah ini hidup dia hancur banget gitu-gitu, kayak dia hampir ending his life mmm, juga gitu. Terus habis itu kayak pas nonton kontennya In Our Twenties tuh bener-bener kayak, dia jadi kayak, "Ya udah deh at least gue ikutin dulu deh nih kata orang podcast ini," gitu. Karena kayak oh, bingung aja gitu. Terus habis itu banyak juga yang kayak patah hati gitu misalnya. mhm Kan kita kan ada bahas tentang self love yang mhm, bla 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 kayak gitu kan. Ada yang, ya udah patah hati, terus habis itu kayak patah hatinya tuh yang parah banget ya kayaknya, kayak pokoknya dia bilang kayak bener-bener setelah dari putus ini tuh dia nggak tahu kayak harus ngapain yang kayak gitu-gitu gitu. Terus habis itu kayak pas nonton kontennya tuh dia jadi kayak ada light atau ada cahaya kayak, "Oh at least ya udah deh gue coba ngelakuin apa yang kalian bahas dulu di sini," gitu. Walaupun itu kayak simple, tapi menurut aku kayak kayak we give hope ke mhm. orang-orang umur 20-an ini yang semuanya lagi bingung gitu dan nggak kebayang
bingung kan ada yang cuman kayak, "Aduh kita bingung Bro." Ada bingung yang kayak, "Gue bingung banget, gue bener-bener gak tahu harus ngapain." Yang Sampai nangis, sampai yang desperate depresi, gitu yang ya? yang kayak gitu kan. Dan ternyata banyak banget orang yang se-desperate itu. Apalagi kan aku kan bikin offline-offline event ya, itu bener-bener banyak banget yang kan aku cuman mikir kayak, ya gue cuman podcaster aja dan founder biasa aja gitu kan. Terus pas aku ketemu apalagi kemarin pas Festival of Twenties kan ternyata banyak yang kenal kan. Terus kayak pas ngestopin itu bener-bener ada yang kayak sampai ngomong tuh mau nangis, terus habis Ya itu sampai yang kayak Allah. peluk sampai, "Kak, thank you banget kayak in our 20s bener-bener iniin hidup aku," gitu-gitu. Terus kayak wah gitu sih Iya menurut iya. aku kayak enak banget gitu. Selama festival itu berarti penuh hati lu ya? Wah penuh banget itu nangis sih seminggu abis Festival of Twenties. Karena Oh. kan setiap hari kan setelah Festival of Twenties ada DM terus kan. Selalu iya, selalu apa ya, Banyak terus iya, nambah gitu orang kayak DM, ada "Thank you orang thank DM, you." "Thank you," dan itu kayak pas di event-nya sendiri itu ada yang bener-bener kan aku on stage juga ya. Iya iya. Aku ngerasa kayak selama ini kan orang ngeliatnya kayak, ini anak umur 20-an yang udah figure it out all out, padahal kan enggak, gitu kan. Terus dari situ pas Oh. aku on stage aku cerita Mhm. juga banyak hal yang bikin bingung, terus pas aku selesai on stage itu banyak banget yang meluk tuh sampai nangis, stranger, total stranger, kayak kita nggak kenal. Terus kayak, "Kak aku ngikutin kamu banget dan aku relate banget sama kamu, kamu ternyata bingung juga ya gini juga ya," meluk sampai nangis, ada yang sampai gemeteran ngomong, Oh iya? sumpah sumpah, matanya berkaca-kaca, ada yang bilang, "Aku dari Jogja, aku cuma mau ketemu kajian gitu, aku cuma mau bilang Mmm, thank you banget demi." Itu pulang, selesai mhm. dari itu venue, mereka balik lagi ke Jogja. TikTok? Banyak banyak yang kayak gitu. Oh, Dari Jogja, dari Semarang, dari mana nggak tahu tuh, dari Solo. Gila banget. gila. Gila sih. Jadi nabi Jihan sih. Enggak dong. Gila loh. Gila 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 gila. Oke. Ini Festival of Twenties itu kan, ngedatengin lebih dari 2.000 orang, Yap. persiapannya cuman 1 bulan. Boleh diceritain sedikit ya? Gimana ceritanya tuh lu bisa ngadain event kayak gitu, dengan waktu persiapan sesingkat itu? Eee, Oke, langsung gua cut aja, langsung ini adalah project sakit hati. heeh. Bener kan? Iya, Ini betul adalah betul project betul sakit betul. hati. Gimana caranya Patah lu hati lah patah hati lah. Kalau sakit hati kayaknya oh victim iya, banget, patah hati lah patah patah hati. hati lah. Mungkin yang sakit di dua-duanya kali ya? Iya. Iya. Iya, ini adalah project, patah hati. Tadi lu Iya, sempat cerita ada orang yang patah hati terus bingung mau ngapain. betul. Beda sama Jihan nih, patah hati terus lu tahu harus Bingung ngapain. juga, sempet Bingung juga, terus juga. lu bikin ini untuk nebus, nih lu lihat nih, gitu nggak? Enggak Oh enggak enggak? enggak enggak, konsepnya nggak gitu. Oke, lu mengonversi patah hati jadi sebuah event yang kemudian bisa nge-represent dan resonan ke Mmm. ribuan orang tuh gimana caranya? Sebenarnya sih kayak jadi kan, pokoknya itu patah hati lah. Jadi kan event-nya itu kan bulan Desember ya, patah hatinya itu bulan Oktober. Jadi sebenarnya pas Mmm, abis patah hati itu jadi patah hati, ya bisa dibilang personally tuh parah lah. It was a really really bad heartbreak mmm, gitu kan. mmm. Terus itu tuh pokoknya separah itu to the point kayak, ya I think ini maksudnya banyak lah umur 20-an yang ngerasa kayak kalau udah patah hati itu udah nggak tahu mau ngapain lagi gitu kan. Iya cuy, Iya kayak mmm, mau gimana gitu kan. Nah, besoknya itu aku langsung telepon orang-orang kayak, "Kita harus bikin project patah hati." "Apa?" "Gini deh," gitu. Nah, gila, itu bener-bener aku langsung telepon orang-orang, aku kayak, "Mau nggak bantuin gini 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 gini." Tapi, ternyata kan namanya patah hati harus diproses dulu ya. Jadi kayak, iya, banyak kayak intinya tuh pokoknya setelah aku patah hati itu 1 bulan tuh aku bisa dibilang malfunctioning ya. Jadi kayak, ya kayak orang pada umumnya lah, iya, kayak gamang, makan iya, nangis, ngapain nangis, ke mana-mana, jadi mmm, itu kayak nangis 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 nangis, pokoknya terus tapi aku bilang kayak, "Ini jatah nangisnya harus dihabisin 1 bulan," gitu. Kayak mmm, banyak orang yang bilang, "Ngapain sih ditargetin hidup?" Ya harus ditargetin, kalau enggak gue nggak tahu mau ngapain, kayak gitu kan. Jadi itu aku oke, targetin, sebulan aku harus nangis. Aku sampai bilang, "Gue harus nangis minimal 30 kali." oh Jadi kalau udah gitu? minimal 30 kali baru gue boleh ini lagi. Ini hasil didikan papa ya? Kayaknya ya, Sampai patah hati dan nangis aja ditargetin, "Oke, gue bener. sebulan ini nangis, abis itu sembuh ya?" Tapi kan kalau Gitu nggak ya? kayak gitu kan kayak jadi ngawang aja hidupnya, masa mau selamanya sedih. Betul, Ya kan, jadi betul udah aku betul. targetin sebulan, nangis 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 nangis, pokoknya udah pertengahan November itu baru akhirnya aku kayak, udah Ah, hidup selesai. lagi gitu ya? Iya, sebenarnya belum hidup lagi. Jadi kayak Mmm, masih tapi lebih ke kayak, "Udah, yuk masih mau cengeng atau enggak?" Gitu. Kalau masih mau cengeng, ya udah cengeng aja terus, kalau enggak, "Ayo kita ngapain?" Gitu. fight back? Fight back. Oke, Erick Thohir, Ya, oke. jadi akhirnya ya udah, tapi Mhm, dari situ aku ngerasa kayak biasanya kan kalau bikin project tuh kayak cari the most capable person, which memang tetap mhm, harus, tapi aku ngerasa kayak this project tuh personal for me, karena aku ngerasa tuh waktu itu tuh selama 1,5 bulan aku nangis-nangis tuh sparks-nya ilang gitu, kayak iya, Jihan yang ini tuh oh, kayak nggak ada gitu.
Aku ngerasa aku perlu balikin di sparks lagi gitu kan. Akhirnya yang aku ajak adalah orang-orang di sekitar aku, tapi yang aku tahu capable juga gitu. Mhm. Which kayak mungkin kalau professionally orang kayak, "Enggak, ini gila sih," gitu. Tapi karena mereka temen aku, mereka lebih ke yang kayak, "Ayo gue bantuin biar lu balik lagi ke diri lu," gitu. Jadi bisa dibilang Festival of Twenties ini kenapa bisa sekenceng itu kerjanya, secepat itu semuanya, karena bener-bener semua orang tuh dan ini bener-bener di setiap meeting kita, mereka bilang kayak, "Jujur gue di sini cuman karena gue mau bantuin lu balik lagi jadi diri lu sendiri," gitu. Dan itu bener-bener Oh, orang-orang yang lebih tua dari aku, kayak kan aku punya banyak kakak-kakaan gitu iya, kan. Itu semuanya mentor bener-bener ya. heeh, dari anak humans, dari anak Apnon, dari anak mana lagi tuh, pokoknya dari project-project-an aku itu semuanya kumpul jadi satu. Bener-bener kayak, "Ayo lu bisa," kayak gitu. Gila, kayak orang-orang yang pernah lu temui di project-project sebelumnya tuh Bener dateng kayak apa ya, nyuntikin semangat, bener bantu lu jalan lagi gitu bener, ya? itu literally kayak gitu. Bener-bener sampai banyak yang bilang, "Ini project gotong royong kita ngegendong Jian bareng-bareng sih." Bener-bener kayak gitu. Karena itu there are those days yang kayak sampai sampai pas kemarin bubaran gitu ya, aku Mhm. bilang kayak jadi kan ya balik lagi ya patah hati ya biasa ya, kayak makan tuh susah, Iya, muntah-muntah iya. yang kayak gitu kan. Tapi itu bener-bener aku sampai bilang kemarin kayak gara-gara aku harus meeting Festival of Twenties, jadi aku makan. Karena mau nggak mau karena kalau nggak pingsan dong, nggak Pingsan. bisa kerja dong, kayak gitu kan. Jadi even kayak akhirnya aku makan lagi, akhirnya aku ketemu orang lagi itu gara-gara Festival of Twenties. Dan setelah Festival of Twenties itu aku udah full balik ke diri aku Mmm, sendiri. Udah bener-bener kayak I'm back. gila. Berarti Seru banget sekarang ya. udah pulih? Udah kayak welcome back, udah kayak gitu. Oke, udah total nih, Udah total. total baliknya dan gimana si oknum tersebut meresponnya dari festival itu? Ya, Oke, nggak apa-apa kalau nggak mau dijawab. nangis dikit sih ada sih, tapi kayak ya udah. Oh iya? Ya dan made it public gitu kayak kayak nangis gitu. Tapi kayak ya sama-sama nangis kok. Iya, iya. Ya udahlah ya. Oke, di postingan lu soal Festival of Twenties lu bilang, see you next year di tahun lalu ya, Yap, 2024, berarti akan ada lagi di tahun ini. yes, insyaallah. Harusnya ada. Karena Kira-kira kuartal berapa? kita sih maunya sebenarnya kemarin ngobrol ya sama orang-orang, kayak jadi kemarin itu sebenarnya salah satu struggle-nya sudah pasti dapat sponsor. Mhm. Karena ya projeknya Desember baru Iya, mulai jalan November siapa iya. yang Siapa bisa yang bisa ngasih sponsor mensponsori? gitu Heeh. kan. Tapi alhamdulillahnya banyak banget. Itu Oh, bahkan satu clients aku semuanya ngasih sponsor. Terus habis itu keren. dua ya itu orang-orang yang kayak we know professionally tapi mereka tahu personally dan kayak ini project patah hati lo ya, oke gue support. Jadi semuanya benar-benar yang kayak gitu kemarin. Tapi kan Mmm, kalau ini kita mau do it professionally ya. Jadi kalau kapannya banyak yang bilang sebenarnya better Oktober atau November. Tapi kalau aku dari banyak ngobrol sama anak-anak in our 20s dan audiensnya, iya? banyak yang bilang Desember tuh perfect moment karena menutup tahun. Jadi Mmm, kemarin tuh banyak banget yang kayak gue akhir tahun udah mulai tuh vibes-vibesnya yang kayak reflection, yang reflection, benar, benar, gitu-gitu. benar. Apalagi umur 20-an kan masih bingung ya, kayak ya New Year New Me tapi nggak tahu juga New Me-nya ngapain gitu kan. Nah, ini nih Festival of Twenties waktunya kamu mengetahui gitu. Jadi Oke. kayaknya akan Desember, cuman preparation-nya mungkin ya dari jauh lebih cepet lah, Q2 lah. Tapi orang-orang sih udah ready, udah siap. Jihan, thank you so much udah Thank main you, ke thank Pop the you. Talk in Vpop, udah sharing-sharing. Yep. Semoga in our 20s-nya makin gede, Amin, makin banyak yang bisa, terinspirasi, amin, nggak bingung-bingung lagi, amin. ya. Tapi kata Mas Iqbal, Heeh, kadang umur 30-an aja masih bingung. Jadi kayaknya coy, bingung itu seumur hidup bingung gak itu sih? seumur hidup, gue Bener, setuju sih. bener, Nggak peduli lu 20-an, 30-an, bener, tapi tiap fase tuh bingungnya beda, itu bener, aja. itu bener, Bingung mah sepanjang hayat kalau bener, kata Aldi Taher ya. Kita semua di dunia tuh bingung, Mbak. bener, Tapi beneran cuy. Gue bilang, bener, anjir Aldi Taher bener juga ya. Kita tuh semua bingung, ntar kalau udah di surga baru gak bingung. Gitu. Ada lagi yang mau lo tambahin? enggak sih udah Udah. awan. Oke, thank you sekali lagi Jihan udah Thank mampir you, ke Pop the Talk Envy Pop. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. thank you.